Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kelas pembelajaran PPKN materi tata urutan peraturan perundang-undangan untuk kelas 8 semester Gasal. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kita mulai dengan peraturan perundang-undangan itu memiliki pengertian sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja peraturan perundang-undangan itu? Nah, kita mulai dari yang pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk atau menyusun peraturan hukum lainnya, sehingga tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengannya. Jika diduga ada aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. MPR berwenang mengamandemen atau mengubah dan menetapkannya melalui sidang paripurna. Yang kedua, ketetapan MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya, MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Namun setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, kedudukannya menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Proses pembuatan ketetapan MPR dapat dibuat dalam sidang umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Namun, dalam kondisi memaksa, MPR dapat melaksanakan sidang istimewa. Berikutnya yang ketiga adalah undang-undang, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. Sedangkan Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa tanpa persetujuan DPR. Jadi, dalam kondisi negara dalam keadaan darurat, Presiden bisa membuat Perpu. Perpu harus diajukan ke DPR dalam sidang berikutnya. Dan DPR dapat menerima atau menolak dengan tidak melakukan perubahan terhadap Perpu. Jika Perpu diterima, maka bisa menjadi undang-undang. Namun, jika ditolak, Perpu harus dicabut. Materi muatan Perpu pada dasarnya sama dengan undang-undang. Perbedaannya, Perpu dibuat Presiden jika negara dalam keadaan genting. Selanjutnya yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Tahap penyusunannya dimulai dari persiapan rancangan peraturan pemerintah. Kemudian rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh Menteri dan tahap penetapan dilakukan oleh Presiden serta diundangkan oleh Sekretaris Negara. Yang kelima, peraturan Presiden atau biasa disebut dengan Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang maupun melaksanakan peraturan pemerintah. Perbedaan peraturan Presiden atau Perpres dengan peraturan pemerintah atau PP pada muatan materinya. Perpres dapat dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945
staf MPR, undang-undang, maupun peraturan pemerintah. Sedangkan peraturan pemerintah terbatas hanya untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau biasa disebut dengan Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan kepala daerah provinsi atau gubernur. Materi muatan Perda adalah ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kewenangan Perda dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama kepala daerah, bupati atau wali kota. Wilayah berlaku. Prosedur pembentukan Perda pada dasarnya menyerupai pembentukan undang-undang. Namun, Perda ini ditetapkan dan berlaku di wilayah daerah. Demikian tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum diakhiri, kami sampaikan pepatah yang luar biasa, yaitu jiwa pendidik akan mengalahkan sang pendidik itu sendiri. Jangan lupa dukung konten kami agar kami tetap semangat membuat dan semangat berkreasi melalui Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube Sri Kuncoro SP. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.